Sebab ada sudut-sudut pembahasan terkait dengan tauhid, ada sudut-sudut pembahasan terkait dengan adab, etika. Kadang sebagian orang niatnya baik. Dia misalnya tahu ini dukun menipu. Dia ingin tunjukkan kepada orang bahwa ini orang menipu, tidak benar. Yang dia lakukan itu begini dan begini. Ya, kadang niatnya bagus ya. Tapi dia sendiri juga melakukan perbuatan-perbuatan mirip dukun. Dan Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Sulap itu treatnya itu masuk di pembahasan sihir, perdukunan. Ya, kalau dia bikin hal-hal yang seperti itu, dia akan mirip dengan orang-orang yang masuk di situ. Maka dia akan dihitung seperti itu. Terus kalau dia ungkap kebohongan misalnya, ada yang melakukan trik ini begini sebenarnya, isinya begini. Dia ungkap. Akhirnya ditiru itu, tadinya saya ya misalnya, saya lihat itu, saya tidak tahu tadinya itu. Begitu saya tahu, akhirnya saya jadi tambahan pengetahuan. Jelas ya? Mungkin saja, ya siapa yang menjamin orang yang sudah ada pengetahuannya dia tidak lakukan hal yang sama. Sama dengan gaya-gaya menyingkap misalnya pencuri ya, seperti diperagakan bagaimana dia mencuri. Ya, orang-orang di kampung nonton tadinya tidak pernah tahu, oh begini rupanya caranya mencuri. Ya. Ini kurang begini, akhirnya dia modifikasi. Begitu. Akhirnya terjadi kerusakan yang lebih merata. Ini kadang seorang nggak memikirkan akibat itu. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang senang kekejian tersebar di tengah orang-orang yang beriman, untuknya siksaan yang pedih. Makanya hati-hati. Itu kan kekejian dia sebarkan. Ya, jadi kadang dia tidak paham hal tersebut. Ya, cuma yang menjadi masalah memang ini sekarang orang asal tujuannya itu media. Cari banyak yang nonton, cari banyak yang ikuti. Ya. Ada hubungannya dengan urusan bisnis dunia, akhirnya bercampur sana sini. Karena itu kalau seorang yang baik, pertama ikhlaskan niat. Terus yang kedua, tempuh jalan yang tidak ada pelanggaran syariat di situ. Tempuh jalan yang tidak ada pelanggaran syariat. Itu mungkin secara global yang saya bisa jawab. Walaupun seperti yang saya katakan ini perlu beberapa pembahasan. Ya wallahu ta'ala alam. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, kalau datang orang yang beli dari instansi maupun dari yang lain, kemudian dia beli barang dari kita, kita buatkan notanya barang yang dia beli. Ada potongannya, beri nota untuk potongan. Terangkan apa transaksi yang terjadi antara kita dengan dia. Antara dia dengan instansi, dengan orang lain itu urusan dia. Kita ada hubungan dengan kekeliruan yang dia lakukan. Dia beli dari saya buatkan notanya, nota itu dia salah gunakan, itu urusan dia. Tapi saya membuat nota sebagaimana adanya. Ya, itu yang harus dilakukan, harusnya dilakukan oleh seorang muslim seperti itu. Jangan dia masuk ke dalam akhlak-akhlak yang tidak baik ya, yang ditekuni oleh sebagian orang. Sudah dapat gaji dari instansinya, mau dapat lagi tambahan dari hal yang lain. Nah, itu yang merusak kerjaan, membuat orang tidak berlaku adil, tidak amanah. Jadi kalau pintu dibuka akan hancur nanti perekonomian, hancur negara. Nah, akan banyak dari sendi-sendi kehidupan manusia yang terpuruk disebabkan karena hal yang seperti itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik.